Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun if'alun. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Wada'a yada'u wada'an wa mawdi'an fahuwa wadi'un wa dzaka mawdu'un. La tado' mawdi'un mawdi'un mido'un. Yaf'an wa mayfa'an fahuwa yafi'un wa dzaka mayfu'un. Ifa la kaifa mayfa'un mayfa'un mifa'un. Nahyan wa man'an fahuwa na'in wa dzaka man'iyun. In a'latan man'an man'an min a'un. Nasya'u nash'atan wa mansya'an fahuwa nasyi'un wa dzaka manshu'un. In sya'a tansya' mansya'un mansya'un min sya'un. Yara ru'yatan wa mar'an fahuwa ra'in wa dzaka mar'iyun. Tara mar'an mar'an mir'atun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, langsung kita lanjut pengajian halaman 69. Waqad lahiqa al-fi'la alamatul jam'i. Itu ya. Jadi ini masih membahas hadis yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Nah, dalam hadis wa yata'aqabuna fikum malaikatun, waqad lahiqa, dan betul-betul menemui, menjumpai al-fi'la pada fi'il. Apa alamatul jam'i? Alamat jamak, yaitu waw. Ma'annahu, serta sesungguhnya fi'il musnadun itu disandarkan ila dzohiri, kepada fa'il isim dzohir, yaitu lafaz al malaikah atau malaikatun. Ila dzohiri, kepada isim dzohir, maksudnya bukan domir, yaitu malaikatun. Wakana, dan ada apa al kiasu, mestinya, standarnya, kiasnya, yata'aqabu, itu lafaz yata'aqabu bil ifradi, dengan memufradkan fi'il. Kaqomaz zaiduna, seperti contoh qomaz zaiduna. Jadi yang kemarin semalam dibahas. Lu dari mana yuk? Enaknya ngaji lu, mau cengengesan melulu lu. Harusnya ya ta'aqabu, cuman itu ada wawunya, gitu loh. Qala Ibnu Anaqo, telah berpendapat siapa Imam Ibnu Anaqo,
fi Ghurarid Durari, dalam kitab Ghurarud Durar berpendapatnya begini, wal aujahu, dan bermula yang paling bagus, fil hadisi, di dalam hadis Nabi, yata'aqabuna fikum malaikatun itu anna malaikata, sesungguhnya lafadz malaikah, badalun itu sebagai badal, min wawi yata'aqabuna, dari wawunya lafadz yata'aqabuna. Summa kaunuhu, kemudian bermula adanya badal, mubtadaun itu mubtada, khobaruhu bermula khobarnya mubtada, jumlatu yata'aqabuna itu jumlahnya lafadz yata'aqabuna. Ini ada penjelasan dari Syekh Imam Ibnu Anaqo. Kama sebagaimana keterangan, kama sebagaimana membuat badal, fi ayat, fi qauli ta'ala wa asarrun najwa alladzina dzalamu. Itu dalam ayat wa asarrun najwa. Wa asarru, dan menyembunyikan, an-najwa, apa itu Pak kalau nggak salah najwa itu artinya? Alladzina bermula orang, nah alladzina yaitu orang, nah alladzina itu badal dari wawunya wa asarru. Nanti dilihat no kamus. Najwa itu apa itu? Najwanya kemana ini? Alah, orang pada stres melulu. Dzalamu, yang zalim siapa? Alladzina. Terlihat ya no, pada ayat itu. Falladzina, maka bermula lafadz alladzina. Lafadz alladzina dalam ayat wa asarrun najwa alladzina dzalamu, badalun itu badal min wawi wa asarru, dari wawunya fi'il wa asarru. Min wawi asarru, dari wawunya fi'il asarru, alal arjahi, atas pendapat yang paling menang. Au mubtadaun itu menjadi mubtada, atau itu menjadi mubtada, khobaru bermula khobarnya mubtada. Jadi alladzina itu boleh juga mubtada, khobarnya didahulukan. Khobaruhu bermula khobarnya mubtada, itu jumlatu asarru. Li'annaha, karena sungguhnya, kembali ke lafadz itu, ke ke hadis. Li'annaha, karena sungguhnya jumlahnya yata'aqabuna fikum tadi, laisat itu tidak ada apa jumlah min lughati Quraisyin, itu dari lughatnya suku Quraisy. Walal khitab walal khitabi ataf kepada min lughati. Walal khitabi, dan tidak dari khitab omongan, li ba'dhi ahliha, kepada sebagian penduduk Quraisy. Maka Quraisy itu berarti bi'tibaril makna jamak. Fayukhatibu, maka mengajak bicara kepada ba'dhi ahliha, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilughatihi, dengan logatnya ba'dhi ahliha. Jadi ayat hadis yata'aqabuna fikum malaikatun billaili wan nahar, itu Rasul mengajak bicara kepada sebagian orang, ya kan? Yang sebagian orang tadi bukan orang Quraisy, bukan juga sebagian daripada penduduk Quraisy. Jadi Rasul mengajak bicaranya melalui bahasa dia. Kalau versi di sini itu maksudnya li'annaha laisat min lughati Quraisyin walal khitabi li ba'dhi aliha fayukhatibuhun nabi bilughatihi wali annaha likathratiha nasu ala dhu'fiha fala yakhruju 'alaiha al-Qur'an wal hadis ma'amkana. Wali annaha, dan karena sebenarnya ini lugat, likathratiha, karena banyaknya lugat, nasu mengenas. Lugat maksudnya lugat apa no? Akalunil barogis lah.
Kan gitu kan? Ala dhafiha, atas lemahnya hadhil lughah. Ini lugat. Fala yakhruju, maka tidak keluar alaiha, atas ini lugat, apa Al-Qur'anu Qur'an wal hadis dan hadis ma'amkana, dalam selagi mampu apa masing-masing dari Al-Qur'an dan hadis. Intaha, telah rambung apa pendapat Ibnu Anaqo. Qala Ibnu Hisham, berpendapat siapa Imam Ibnu Hisham, waqad hamala, dan betul-betul telah menyamakan siapa kaumun, sekelompok kaum, ala hadhil lughati, atas ini lugat, ayatin, pada beberapa ayat, minal Qur'anil azimi, nyatanya dari Al-Qur'an azim. Minha, itu diantara ayat qauluhu ta'ala, itu tadi, wa asarrun najwal ladzina dzalamu. Wal ajwadu, dan bermula pendapat yang paling bagus, takhrijuha, itu mengeluarkan ayat, ala ghairi dzalika, atas selain itu hadhil lughah. Wa ahsanul wujuh, dan bermula paling bagusnya pilihan, gampangnya cara, wajah, sisi, fiha, di dalam ayat tadi, i'rabul ladzina dzalamu, bermula mengi'rabi lafaz alladzina dzalamu, di i'rabi mubtadaan, pada mubtada. Wama, dan bermula ayat qablahu, yang sebelum alladzina dzalamu, khobaruhu, itu khobarnya alladzina dzalamu. Jadi alladzina dzalamu menjadi mubtada. Wa asarru najwa, najwa itu kalau nggak salah bisik-bisik gitu loh, menyembunyikan bisikan-bisikan itu, maksudnya ngomong pelan-pelan itu loh. Kalau nanti lihat di Quran lah, diterjemah. Oke ya. Wa amma qaulihi, dan lu nyambung kan no? Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun bermula sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, au mukhrijihim falaisa mimma nahnu fihi, au mukhrijihim lalu wa alamat rafi al wawu, au mukhrijiyahum gitu loh, atau lafaz mukhrijiyahum. Falaisa, maka tidak ada apa qaulun Nabi, qauluhu, tidak ada itu, mimma, dari pembahasan nahnu yang bermula kami, itu fihi, di dalam ma. Alasannya itu kan kelihatannya mukhrijiyahum, kan asalnya itu di ayat berikutnya dijelaskan itu. Dan itu perlu dimutolaah, itu sulit. Nanti dibaca dulu biar kalian paham. Li'anna mukhrijiyah, karena sebenarnya lafaz mukhrijiyah itu khobarun muqaddamun, khobar muqaddam. Wa alamatu rafihi, dan bermula alamat rofaknya mukhrijiyah, al wawu, itu wawu, al munqalabatu, yang digubah yaan pada ya, mudghamatan, yang diidghamkan. Wawa, dan bermula lafaz mukhriji itu mudhofun. Wa ya'un nafsi, dan bermula ya mutakalim, itu nama lainnya, itu mudhofun ilaih. Wa mukhrijiyah, dan bermula lafaz mukhrijiyah ismu fa'ilin, itu isim fa'il. Ya'malu amalal fi'li, yang beramal isim fa'il, amalal fi'li, dengan seperti amalnya fi'il. Wa fa'ilu, dan bermula fa'ilnya isim maf'ul, itu mustatirun, tersimpan, fihi, di dalam mukhrijiyah, jawazan, dengan jawaz. Takdiru, bermula kira-kiranya fa'il hum, itu lafaz hum. Wahum, dan bermula lafaz hum, itu domirun munfasilun, domir munfasil. Fi mahali raf'in, dalam mahal rafa, mubtadaun muakhirun, itu mubtada yang diakhirkan. Udah segitu dulu, perhatikan ini sulit nih. Dalam sabda Nabi bunyinya begini. Ini enggak lu, ini lagi semprul siapa.
mukhrijiyahum. Diperhatikan, ini sulit. Itu orang-orang yang mengusirku, hum bermula kaum. Kan Nabi pernah diusir, ngerti kan? Mengeluarkan, maksudnya mengeluarkannya mengusir. Ini asalnya mukhrijuna, ya. Perhatikan, ini masalah serius. Lalu nggak jalan, karena dimudhofkan, nunnya dibuang menjadi mukhriju, ya. Ngerti? Wawunya akhirnya dirubah ya, kemudian diidghamkan. Nah yang tadinya jim dibaca ju, karena nempel dengan ya maka ganti dibaca kasroh. Nyambung. Awas, mukhrijiyah bukan masalah gampang. Ngerti Aska? Lu mutolaah ulang 5 kali belum tentu paham. Itu prosesnya. Perempuan kok didengerin yang benar. Itu bukan masalah sepele, itu masalah sulit. Nah kalau hadis Nabi yang isinya mukhrijiyahum itu nggak termasuk dalam pembahasan fa'il yang fi'ilnya dijamakkan, karena ini khobar, ini mubtada. Fa'ilnya mukhrijunaya yang jadinya mukhrijiyah mana? Fa'ilnya domir hum yang dibuang. Kan di sini ada waw. Ngerti kan? Nah, nyambung no. Loh, ini termasuk jelimat. Wa amal mufradani, dan adapun bermula dua isim mufrad, maksudnya fa'il yang berupa isim mufrad, tapi dua, nyambung nggak? No. Isim mufrad dua, ngerti? Jadi nggak berupa isim tasniyah. Al muta'atifati yang beratof-atofan itu kakaulihi seperti ucapan penyair, tawalla kita lal marikina binafsihi waqad aslamahu mubidun wa hamimuha. Perhatikan, tawalla berpaling kita lal marikina pada memerangi. Tawalla berpaling siapa fulan, kita lal marikina pada memerangi orang-orang yang mengalirkan darah binafsihi dengan dirinya fulan. Waqad aslama, dan betul-betul telah menyelamatkan hu pada fulan. Nah itu failnya mub'idun wa hamimu. Siapa mub'idun? Orang yang menjauhi, wa hamimu, dan orang yang menjaga. Itu kan fa'il, isim mufrad. Nyambung. Tapi isim mufradnya dua, yang satu mub'idun, yang satu hamimun. Fa'ilnya tetap dikasih fi'ilnya tetap dikasih alif. Nyambung no. Aslama itu kan setelah mim ada alifnya, kan alif tanda apa? Tanda tasniyah. Ada juga contoh yang seperti itu. Fassohihu, ya kan tetap menyalahi aturan. Fassohihu, maka bermula pendapat yang sahih itu anna hadhil lughata, sesungguhnya ini lugat, yaitu akalunil barogis, la tamna'u, itu tidak tercegah apa hadhil lughah ma'ahuma, bersama mufroda. Itu al mufroda wal mufrodat itu ya. Nah iya kan? Kan awalnya al mufrodani, kemudian wal mufrodati, ngerti? Mufrad banyak gitu loh. Ma'aha bersama mufrodani wal mufrodat. Nyambung no. Humanya kepada mufrodani dan mufrodat. Oke, ini nyambung kan no? Nah, jadi dalam syair itu poinnya beda. Fa'ilnya isim mufrad tapi dua. Kan sama dengan tasniyah. Ya kan? Tapi berupa isim yang
berbeda, nggak sama. Kalau kemarin kan contohnya kan selalu az-zaidani, ama kalau jamaknya az-zaiduna, nyambung. Nah ini fa'ilnya dua, tapi dari dua isim yang berbeda. Itu pun ada yang fi'ilnya masih diberi alamat tasniyah. Nyambung Nur? Oh, jangan dipikir gampang. Maka kanji begini kalau gua ngeliatin lu kayak tadi mainan mulu, nggak bakalan gua tolerir lah, gitu loh. Daripada ngeribetin lah mau keluar kalau sama gitu, nggak urusan sama. Daripada ngambat, dengerin lu pan, ngerti? Daripada mainan mulu lah ngapain? Gua disuruh ngurusin orang yang nggak nurut. Wasohihu dan bermula pendapat yang benar itu annal alifah sesungguhnya alif wal wawa dan wau. Kalau yang benar itu kan begini, yang benar ono kan kayak Kevin, Odon, maaf tuh kan bantuin sono, lu nggak bantuin, lu berdoa harusnya. Paham maksudnya? Bukan malah yang lain kerja lu malah pada mainan, nggak bener namanya. Perempuan kok sama, lu kan secara tenaga nggak bakalan bantuin. Jangan malah pada bercanda lah, doain. Tugas lu yang nggak kerja ya doa, terus itu rumusnya. Ini kayaknya dapat pahala cuman mereka. Nah, Seno nggak usah bantuin nggak apa-apa kalau lagi sakit-sakitan mulu lu, ngerti? Terus ngangkutin pasir bengek, ya udah yang penting ngarahin anak-anak tuh begitu. Wasohiku dan bermula pendapat yang sahih itu annal alifa sejujurnya alif wal wawa dan wawu untuk yang jamak mudzakkar salim kan, wanuna dan nun. Nah nun maksudnya nun apa? Nun jamak inas atau jamak niswa kan itu alif menunjukkan tasniyah, wawu menunjukkan mudzakkar salim, nun menunjukkan jamak niswa. Fima di dalam contoh sumi'a yang didengar apa ma min dzalika dari itu tadi contoh-contoh yang dibahas. Ahrufun itu kita perlu salah, itu ahrufu dalatin kan. Salah, akhrufun dalatun. Tuh yang benar begitu. Akhrufun itu huruf-huruf. Salah itu benerin. Dalatun yang menunjukkan bukan dalatin. Alat tasniyati atas makna tasniyah. Wal jam'i dan makna jamak. Al mudzakkari yang mudzakkar. Wal muannasi dan muannas. Ya kalau untuk nun jamak niswa kan muannas. Kalau wau kan berarti mudzakkar salim. Kalau tasniyah kan bisa mudzakkar bisa muannas. Lah jelentrein yang seperti itu kan kudu paham. Ngerti maksudnya? Apa sih maksudnya mudzakkar muannas? Lah mudzakkar muannas kan dilihat dari keterangan tiga tadi alif, wau dan nun. Alif untuk tasniyah bisa mufrad mudzakkar. Bisa mudzakkar muannas, wau berarti khusus untuk mudzakkar, nun berarti untuk muannas kan jamak niswah. Ngerti maksudnya? Itu langsung bisa menyelesaikan itu loh maksud saya. Kama annat ta'a sebagaimana sesungguhnya huruf ta fi nahwi qomat dalam seumpama lafaz qomat dalatun itu menunjukkan alat taknisi atas muannas, memuannaskan fi'il. Wa annal fa'ila dan sesungguhnya fa'il huwa ya fa'il ma itu lafaz ba'daha yang setelah alif, wawu dan nun. Minal musanna nyatanya dari tasniyah wal majmu'i dan jamak. Ya jamak kan ada dua, mudzakkar salim, jamak taksir ataupun jamak muannas salim, gitu loh maksudnya. Wakila dan dikatakan apa yang kila
Inna karena jatuh setelah kila. Lah itu harus kalian latih. Apa yang inna, apa yang kila, inna hadhil lawahiko. Sesungguhnya ini huruf-huruf yang menyusul. Maksudnya huruf menyusul, huruf alif, waw dan nun yang masuk pada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari itu lawahik, zamannya lahik. Ngerti? Domairu itu isim-isim domir. Kalau yang baca seno mah inna hadhil liwa hakun gitu ya no. La ilaha illallah no. Wa innaha dan sesungguhnya ya hadhil lawahik lah. Al fa'ilu itu fa'il menurut satu kil. Kalau yang sebelumnya kan dikatakan bahwasannya apa namanya fa'ilnya itu isim yang sesudah domir. Ngerti gak? Yang sebelumnya yang barusan itu wa annal fa'ila wa ma ba'daha. Ngerti? Minal musanna wal majmu'. Nyambung kan? Nah, menurut satu kil wakila anna hadhil lawahiku domairu wa innaha al fa'ilu. Domir itulah fa'ilnya. Nanti maksudnya no? Jadi ada dua opsi gitu loh. Lah kalau menurut kil wa annal marfu'a dan sesungguhnya lafadz yang dibaca rofa ba'daha yang setelah domair atau hadhil lawahik mubtada'un mu'akhorun itu mubtada' mu'akhor. Au badalun atau itu sebagai badal minha dari domair atau hadhil lawahik. Nyambung no? Nih lihat kemari. Oh, sender kemari biar gue jelasin. Ini udah dihapus. Ini kelakuan lu kan bareng yang celamitan. Nah, ini kalau ngapus nggak jelas. Siapa lu pan? Nah, iya. Kelakuan pada gede antak semua. Perhatikan. Umpamanya koma az-zaidani. Udah saya kasih contoh. Satu aja dulu. Ma ini tetap domir. Menunjukkan tasniah kan gitu. Az-zaidani adalah fa'il kan gitu menurut ini. Berarti kan kalau yang menurut yang pertama kola ini tetap domir. Gitu loh. Nyambung. Wa ma ba'daha wa annal fa'ila kan itu wasokhe anal alifa wal wawa wan nuna akhrufun dalatun ala tasnya wal jam'i kan gitu. Fa'ilnya wal fa'ila wa annal fa'ila ma ba'daha. Fa'ilnya kan tetap ini. Ngerti? Tapi menurut kil inna hadhil lawahik domair. Ini domir. Yaitu domir tasniyah. Kalau wawu ya domir jama'. Kalau nun ya jama'. Inasan gitu. Wa annal fa'ila wa annaha al fa'il. Ini tetap fa'il. Koma ini loh alifnya. Andai kan kok komu zaiduna. Ya tulis semua aja biar gampang. Atau kumna an-nisa umpamanya. Ini domir. Wawunya domir, alifnya domir. Nyambung. Nah, terus isim dohir ini sebagai apa? Ini menurut kil. Ada yang mengatakan ini sebagai mubtada. Ada yang mengatakan ini badal. Kalau mubtada, koma, komu, kumna, ini khobarnya. Nyambung? Ya kalau badal ya udah, koma berdiri siapa orang, dua orang az-zaidani yaitu dua zaid. Nyambung kan nih? Supaya bisa menyelesaikan. Ntar lu bisa baca tapi suruh jelasin nggak nyambung, kan kacau. Paham Nur? Paham nggak? No. Oh.
Jadi harus bisa menyelesaikan. Baca mungkin bisa, tapi maksudnya bagaimana? Itu maksudnya bagaimana, no? Wakila inna hadhil lawahik dhomair wa inna al-fa'il wa innal marfu'a ma ba'daha imma mubtada'un mu'akhorun au badalun minha. Nah, maksudnya bagaimana? Kok lu suruh baca mungkin bisa. Ngerti kan? Narkib itu loh. Nah, narkib bisa, mengartikannya, menjelaskannya juga harus bisa. Lu paham kan, Nur? Santi, ini jelimet loh. Ada dua opsi loh. Opsi yang pertama, ya udah ini tetap fa'ilnya. Itu kola siap wasoheh tadi. Wasoheh anal alif wal wawa wan nuna akhrufun dalatun alat tasniyati wal jam'i. Tetap menurut pendapat yang soheh, alif, waw dan nun yang ngikuti logat akalunil barokis loh, itu tetap itu huruf-huruf domir. Nyambung? Adapun fa'ilnya tetap az-zaidani, az-zaiduna dan an-nisa'u. Kalau dalam contoh yang koma az-zaidani, komu az-zaiduna, kumnan nisa. Nyambung? Nisa ulangi. Menurut satu kil, nah, kil ini lebih lemah. Ini tetap isim domir. Al-lawahik. Ya, al-lawahik itu alif, waw dan nun yang menjumpai, yang menemui fi'il madhi. Itu maksudnya al-lawahik. Ini tetap fa'il dan sebagai dan berupa isim domir. Nyambung? Nah, adapun lafaz az-zaiduna, az-zaidani, az-zaiduna dan an-nisa, tarkibnya ada dua. Pertama mubtada, ini khobarnya. Seperti dalam ayat wa asarrun najwal ladzina dzalamu. Nyambung? Ada juga yang mengartikan az-zaidani, az-zaiduna, an-nisa badal, az-zaidani badal dari alif, az-zaiduna badal dari wawu, an-nisa badal dari nunnya kumna. Nyambung? Itu harus bisa membedah, menjelaskan seperti itu. Ntar keder lagi. Namun, nah inilah bahasa. Warudda, tar dulu. Waroda dzalika. Warudda dan ditolak, ditentang apa dzalika itu kil yang mengatakan alif, waw dan nun itu badal, domir sebagai fa'il, kemudian isim dohir sesudahnya itu sebagai badal. Bi anna immatal lughati, dengan sesungguhnya imam-imam bahasa, naqalu itu memindah siapa a'immatul lughah, annattisalah hadhil ahrufi, sesungguhnya bertemunya ini huruf. Yang dimaksud huruf apa? Alif, waw dan nun. Bihadhil af'ali, dengan ini fi'il, baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Lughatun itu satu logat. Ntar dulu. Benar, bi anna naqalu annattisala bihadhil, khobarnya anna, lughatan itu lughatun. Itu logat liqaumin, bagi sekelompok kaum, muayyinina yang ditentukan, minal arabi dari orang Arab. Itu hanya punya sekelompok kaum dari qabilah Arab. Wa taqdimul khabari, dan bermula mendahulukan khobar, wal ibdali dan membuat badal, minad domiri dari domir, syai'un itu terkenal, ingdal jami menurut semua orang Arab. Wa in adda, dan sekalipun mendatangkan apa ibdal wa taqdimul khobar,
ilal idmar, pada membuat domir qabla dzikri, sebelum disebutkan isimnya, maksudnya sebelum menyebut isim dohir. Perhatikan. Kalau tadi kan dikatakan andaikan yang ini bahas yangkil, kalau yang itu udah final. Kalau yang pendapat itu, pendapat yang pertama tadi, nyambung nggak? Ini jelimet, sulit ini, sangat-sangat sulit. Kalau apa namanya mendahulukan khobar, ya ini koma, komu, kumna, kan tadi boleh dijadikan khobar, ya kan? Sementara lafaz ini kan sebagai mubtada'nya, itu terkenal. Ngerti? Begitu juga membuat badal lafaz az-zaidani badal alif, az-zaiduna badalnya wau, an-nisa badalnya nun. Itu terkenal. Yang menjadi masalah kan itu tadi. Warudda dzalika bi anna a'immatil lughat naqalu annatisala hadhil akhruf bi hadhil af'al lughatun liqaumin muayyanina minal arab. Nah itu ditentangnya bahwasannya menemukan huruf alif, waw dan nun dengan fiil-fiil yang bertemu tadi itu hanya bahasanya sekelompok kecil lah gampangannya dari orang Arab, nggak mewakili semua. Masalahnya kalau mendahulukan khobar, membuat badal dari domir, itu syai'un ingdal jami, terkenal menurut semua orang Arab. Wa in adda ilal idmar qabla dzikri, sekalipun mendatangkan domir sebelum menyebutkan isimnya, kan berarti isimnya belakangan. Ini maksudnya loh, kalau koma berdiri siapa dua orang kan membuat domir, padahal isimnya belum disebut, itu namanya al-idmar qabla dzikri. Nyambung no? Santi, Nur. Yang dimaksud idmar qabla dzikri, alifnya, wawunya, nunnya disebut duluan, padahal isim yang dikembali, yang menjadi rujukan daripada domir nun, wawu dan alif itu belum disebut. Nyambung? Wah, awas, jangan kalian pikir ini main-main. Ini super jelimet. Oh, dan bilangin jangan cengengesan. Kawakib itu ya selevel sama alfiyah. Kenapa mau cengengesan? Ya nggak bisa, gitu loh yang dimaksud. Wa minha, udah lanjut dikit dah. Ini nyambung kan no? Kalau gue gas nyambung ya. Wa minha ay wa min ahkamil fa'ili, dan itu diantara hukum-hukum fa'il. Pelotot karuan mah. Annahu, bermula sesungguhnya kejadian, wajib apa tadzkirul fi'li, memudzakarkan fi'il, wama dan lafat isim, fi ta'wilihi yang dalam pentakwilan fi'il. Idza kana, kalau ini gampang. Kalau yang tadi itu sulitnya luar biasa dan harus kalian pelajari. Idza kana, apabila ada apa al-fa'ilu, fa'ilnya, mudzakkaron itu mudzakkar, hakikian yang bangsa hakiki, mufradan itu berupa mufrad, khali aja, mufradan hale berupa mufrad, au musannan atau hale berupa tasniyah, au jam'an atau hale berupa jamak, saliman yang selamat, binau'aihi dengan dua macamnya jamak, baik jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Soha yang soheh, apa mufraduhu, mufradnya jamak. Maksudnya jamak mudzakkar
salim atau jamak muannas salim, bukan jamak taksir gitu loh. Kalau jamak taksir boleh dimuannaskan gitu loh. Kakoma mana tadi? Oh, saliman dengan ya berarti mudzakkar berarti mudzakkar muannas kan ya? Oh, binau'aihi dengan dua, ini yang ribet nih. Kok jam'an? Kan mudzakkar sama kan wajib tadzkirul fi'li. Coba, oh iya. Bener lah. Kakoma zaidun seperti lafadz koma zaidun au tolhatu atau tolhah. Walaupun itu ada taknya, tapi kan tolhah itu mudzakkar hakiki. Muannasnya kan muannas lafzi. Ngerti kan? Wazaidani dan berdiri siapa dua zaid itu tetap koma. Awit tolhatani atau dua tolhah. Awit zaiduna atau zaid banyak. Oh bener, mau mana salim no. Awit tolahat atau tolhah semua. Berarti kan kalau versi di sini tolhah sekalipun mudzakkar bisa dijamak muannas salim kan gitu. Tapi lafadznya gitu loh. Wala nadhara dan tidak ada pandangan itu maujud litaghirihi terhadap perubahannya lafadz tolahat bitahrikil lami dengan mengharokati lam. Berarti kan tolhah ketika mufrad dibaca sukun lamnya, ketika tasniyah juga tolhatani nyambung. Tapi begitu di muannas salim kan dibaca fathah tolahat nyambung. Itu kaidah. Itu kalau di alfiyah wasalimal ainis sulasis man anil idba'a ainin fa'ahu bima syukil lo. Jadi bitahrikil lam maksudnya lafadz tolhah ketika dijamak muannas salimkan secara lafadz lamnya yang tadinya mufrad dan tasnya dibaca sukun ketika dijamak muannas salimkan lamnya dibaca fathah ngikutin harokatnya to. To-nya dibaca apa? Fathah, maka lamnya dibaca fathah. Fa in kana itu maksudnya nyambung ya. Fi'il apabila fa'ilnya berupa mudzakkar baik mufrad, tasniyah atau jamak. Gitu kan? Yang jelas mufrad dan mudzakarnya pun mudzakkar hakiki. Tolhah itu kan muannas tapi lafadznya hakikatnya kan mudzakkar seperti maisaroh juga. Itu tetap fi'il disepikan dari ta'nis. Fa in kana maka jika ada apa al mudzakkar mudzakarnya majazian itu bangsa majazi enggak hakiki. Nah itu kalau bahasa ininya metafor. Kalau bahasa kerennya wahwa dan bermula majazi ma itu lafadz la yuqabilu yang tidak membandingi hu pada ma apa unsa perempuan. Laki-laki ada perempuan ya kan? Itu hakiki. Kalau majazi laki-laki tapi tidak ada perbandingannya perempuan. Kal komari seperti komar. Komar itu secara lafadz mudzakkar tapi mudzakarnya majazi. Ntar lu cari lagi. Cari rembulan perempuan, ada enggak? Ada enggak? Ini nyambung nih. Awas perhatikan loh. Ini udah menyenggol bahasa balaghah. Kalau mudzakkar hakiki ada pembandingnya perempuan. Tapi kalau mudzakkar majazi nggak ada pembandingnya perempuan. Seperti kalau rojulun pembandingnya imro'atun. Itu namanya mudzakarnya hakiki. Bakorun sapi jantan. Maka ada pembandingnya
bakorotun, sapi betina. Nah, ada mudzakkar majazi. Ini keren. Apa itu mudzakkar majazi? Mudzakkar yang tidak ada pembandingnya unsa, nggak ada pembandingnya perempuan. Seperti lafadz komar, wal fulki, dan lafadz al fulki, perahu. Atau falak kok bisa. Kalau falak ya cakrawala. Wal kaukab, apa kaukab? Iya, bintang gemintang. Wal malak, dan malaikat alaihi salam. Malaikat kan pasti laki-laki, nggak ada malaikat perempuan. Lalu cari mana malaikat perempuan? Itu Pak beda dari kata siapa? Ngerti maksudnya? Tuh, nggak ada malakun dalam arti malaikat. Iya, itu majazi. Jangan kamu cari perempuan. Alaihi salam. Jaza fihi tadzkir wa ta'nis. Nah, jawabnya in jaza, maka boleh fihi di dalam mudzakkar majazi apa at-tadzkir, memudzakarkan fi'il, wa ta'nis, dan memuannaskan fi'il. Jangan keder. Tadzkirnya berlaku pada fi'il, ta'nisnya juga berlaku pada fi'il. Nyambung. Jadi umpamanya nih, perhatikan. Kan komarun tadi. Komarun ini mudzakarnya mudzakkar majazi. Fi'ilnya boleh adho al komaru, boleh adho aj al komaru. Tidak usah keder. Perhatikan, ini keren. Jadi boleh mudzakkar, kalau adho akan mudzakkar. Apa al komaru. Kalau adho at, kalau dibaca langsung kan berarti adho atil komar. Ngerti? Ya karena al ini alifnya ketika bertemu dengan huruf yang disukun sebelumnya, nah ini nggak bisa ada dua huruf mati, maka ini dikasroh adho atil komar. Cuman kan untuk memudahkan saya sukun aja taknya. Jadi boleh adho al komar, boleh adho aj al komaru atau adho atil komaru. Itu kalau mudzakarnya fiilnya mudzakkar, tapi mudzakarnya mudzakkar majazi. Nyambung. Tolha. Perhatikan, saya kasih perbandingan. Mudzakkar, tapi mudzakarnya hakiki. Kok hakiki? Lah iyalah. Tolha itu nama orang laki-laki. Berarti ada pembandingnya perempuan. Hindun kek, Fatimah kek. Maka Tolha kok dikasih fi'il tetap koma, nggak boleh komat. Kalau ini kan boleh dua tadi. Nyambung nggak? Loh ini perhatikan loh. Ini termasuk kaidah keren juga. Tuh. Kalau yang lu paham kan biasanya mau anaskan, kasih tak gitu doang kan. Tapi nggak dijelimetin seperti ini. Tuh gitu loh. Udah dah, wayajibu ta'nisul fi'li antar malam dah. Nah, habis maghrib. Oke ya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.